Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Maria selaku dosen mata kuliah Psikologi Sosial dan teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Awina Nur Oktavianisari, Syafira Nurul Faradila, Lufa Humairah, Nida Sakinatul Ahya Al-Munawwaroh, dan Eka Fitri Wulandari akan mempresentasikan materi tentang konsep diri. Konsep diri merupakan cara individu memandang dirinya secara utuh, baik secara fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual, yang tidak hanya meliputi kekuatan individual, tetapi juga kelemahan bahkan kegagalan diri. Konsep diri sebagai inti dari kepribadian individu yang berperan penting untuk menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku positif individu. Konsep diri dapat digambarkan sebagai campuran dari apa yang kita pikirkan dan pendapat orang lain mengenai diri kita, serta seperti apa diri kita yang kita inginkan. Pengetahuan tentang diri. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan atau herediter. Konsep diri merupakan faktor bentukan dari pengalaman individu selama proses perkembangan dirinya menjadi dewasa. Proses pembentukan tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui proses interaksi secara berkesinambungan. Menurut Burns 1979, konsep diri sendiri merupakan kombinasi dari berbagai aspek, yaitu citra diri, intensitas afektif, evaluasi diri, dan predisposisi tingkah laku. Sedangkan menurut Fuhrman 1990, konsep diri ini meliputi keseluruhan persepsi diri individu dan penilaiannya terhadap diri pribadi, baik secara fisik, seksual, kognitif, moral, mengenai kemampuannya, nilai-nilai kompetensi, penampilan, motivasi, tujuan, dan emosi. Harga diri. Pengertian harga diri atau self-esteem menurut Stuart dan Sundin 1991 adalah penilaian individu terhadap hasil pencapaian menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Dapat diartikan bahwa harga diri menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga dan kompeten, atau penilaian atau evaluasi secara positif atau negatif terhadap dirinya. Vaughan dan Hope mengatakan pendapatnya bahwa 1. Harga diri yang positif membuat orang merasa nyaman dengan dirinya di tengah kepastian akan kematian yang sewaktu-waktu akan dihadapi. 2. Harga diri yang positif membuat orang dapat mengatasi kecemasan, kesepian, dan penolakan sosial. Dalam hal ini, harga diri menjadi ukur sosial atau sosiometer untuk melihat sejauh mana seseorang merasa diterima dan menyatu dengan lingkungan sosial. Persepsi akan kontrol diri. Perasaan akan kemampuan kita dalam mengerjakan suatu tugas, perasaan bahwa diri kita kompeten dan efektif, performa fisik, tugas akademis, dan kemampuan mengatasi kecemasan dan depresi ditingkatkan melalui perasaan yang kuat dan efikasi diri. Pada umumnya, orang akan bertindak untuk mencapai tujuan jika merasa akan mendapatkan hasil dan tindakannya tersebut. Misalnya, dosen yang bersemangat dan berusaha untuk membuat proposal penelitian sebagai sebuah kewajiban untuk menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi, sekaligus juga kebutuhan untuk memperluas kajian keilmuannya, memiliki keyakinan yang kuat tentang peluang dapat diterimanya. Proposal tersebut diikuti dengan pendanaan yang memadai. Jadi, keyakinan di sini diperoleh dari dua sisi. Pertama, motivasi untuk menjalankan kewajiban, dan kedua, motivasi untuk mempertahankan eksistensi bidang keilmuannya, sekaligus memperoleh dana penelitian yang memadai. Sebaliknya, jika dosen yang bersangkutan tidak yakin bahwa tindakannya akan berhasil dan proposal penelitiannya tidak dapat diterima, misalnya karena tingginya persaingan sesama dosen yang juga mengajukan proposal, maka tindakannya cenderung tidak ada atau relatif hanya sedikit.
identitas personal dan sosial. Erikson mengatakan bahwa seseorang yang sedang mencari identitas akan berusaha menjadi seseorang, yang berarti berusaha mengalami diri sendiri sebagai aku yang bersifat sentral, mandiri, unik, yang mempunyai suatu kesadaran akan kesatuan batinnya. Sekaligus juga berarti menjadi seseorang yang diterima dan diakui oleh orang banyak. Yang berarti orang yang sedang mencari identitas adalah orang yang ingin menentukan siapakah atau apakah yang diinginkannya pada masa mendatang. Bila mereka telah memperoleh identitasnya, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti kesukaan atau ketidaksukaannya, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya. Menurut Desmita tahun 2005, identitas diri diartikan pula sebagai suatu persatuan yang terbentuk dari asas-asas atau cara hidup, pandangan-pandangan yang menentukan cara hidup selanjutnya. Perbandingan sosial. Ada 3 pandangan terhadap perbandingan sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Baron Birne dan Branscombe 2006. Untuk mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, orang melakukan perbandingan sosial atau social comparison. Yang kedua, menurut Festinger tahun 1954, untuk mengetahui seperti apa dirinya, orang akan melakukan perbandingan dengan orang lain karena tidak adanya patokan yang objektif untuk menilai. Dengan demikian, orang lain menjadi sumber informasi mengenai diri kita. Kita dapat melakukan perbandingan dengan orang lain yang lebih baik atau upward social comparison maupun yang lebih tidak baik, yaitu downward social comparison. Yang selanjutnya menurut Baumeister tahun 1998, motif dasar melakukan perbandingan dengan orang lain adalah lebih karena kita ingin memperoleh gambaran yang positif tentang diri kita, bukan karena kita ingin memperoleh gambaran yang akurat tentang diri kita. Presentasi diri. Presentasi diri atau sering juga disebut dengan manajemen impresi atau impression management adalah sebuah tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Presentasi diri biasanya dilakukan oleh individu atau bisa juga dilakukan oleh kelompok individu. Jadi, presentasi diri adalah usaha membentuk kesan di mata orang lain tentang diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.